Fendi Bagus Prasetyo dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Bidang Studi Desain Komunikasi Visual akan membuat tugas bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang cikal bakal yang ada di dukuh setempat dengan wawancara kepada sesepuh yang ada di dukuh setempat. Ya, saya mau bertanya tentang cikal bakal yang ada di dukuh setempat ini, bagaimana ceritanya dan bernama siapa cikal bakal yang ada di dukuh setempat kali ini. Ya, dukuh ini namanya Dukuh Ngaringan, Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Desa Dukuh Ngaringan ini didirikan oleh Mbah Prayawangsa. Nah itu makom berikut beliau Mbah Prayawangsa bersama 4 sahabatnya, Mbah Jaya Kesumo, Mbah Raden Bagus Surati, Mbah Jaya Sairan, Mbah Sudirjo. Jadi Desa Ngaringan ini didirikan oleh Mbah Prayawangsa sama sahabatnya Mbah Jaya Sairan, Mbah Sudirjo, Mbah Jaya Kesumo. Gitu. Ya, apakah dari pundan atau cikal bakal yang ada di Dukuh Ngaringan Desa Klumpit ini berasal dari asal Dukuh Ngaringan sendiri atau dari kiriman wali-wali, contohnya kiriman dari Sunan Kudus atau dari mana? Gini, Mbah Prayawangsa adalah seorang waliullah berasal dari Madura, tepatnya dari kota Sumeneb, Madura. Beliau bersama sahabatnya yang 4 mengadakan dakwah Islamiyah, berlayar ke arah barat, kemudian berjalan darat, sampailah di daratan Mbah Sunan Kudus, di tempat Mbah Sunan Kudus. Kemudian beliau mencari tempat dakwah yang paling bagus. Berdasarkan sowan para pengurus masjid tahun 1997 dan pengurus masjid tahun 2004 ke Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan bahwa Mbah Prayawangsa berasal dari Sumeneb, Madura. Beliau datang di Dukuh Ngaringan ini sekitar pas perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Ya, berarti ini cikal bakal yang ada di Dukuh Ngaringan berasal dari wali-wah luar Jawa, yaitu ada Jawa Timur, Sumeneb, Madura ya Pak. Ya. Datang ke sini demi menyebarkan agama Islam yang ada di pelosok desa, khususnya bertepatan di kota Kudus. Iya Pak. Ketika sampai di kota Kudus, beliau berjalan ke arah barat daya, barat pojok ke utara. Beliau kemudian berhenti di dukuh ini. Beliau merasa nyaman, beliau merasa enak di sini, kerasan di sini. Kemudian mendirikan perumahan di sini, mendirikan masjid langgar di sini, dan memberi nama Desa Dukuh Ngaringan. Memberi nama Dukuh Ngaringan. Ngaringan itu berasal dari kata aring. Aring bahasa Madura artinya kerasan. Jadi Dukuh Ngaringan artinya dukuh yang kerasan penghuni penduduknya. Kerasan gampang mendapatkan air, gampang untuk mendapatkan makanan, gampang untuk beribadah dan berdakwah. Kok bisa disebut Dukuh Ngaringan itu awalnya bagaimana Bapak? Itu tadi sudah saya terangkan. Ngaringan itu dari kata aring. Aring artinya kerasan. Kerasan hidup di tanah yang baru yang disebut Ngaringan ini. Terus Mbah Prayawangsa itu dari Madura apakah berlima saja atau ada yang lainnya? Dari keterangan para pengurus masjid, beliau datang ke Ngaringan memang hanya berlima. Mbah Prayawangsa ditambah Mbah sahabatnya, Mbah Jaya Kesumo, Mbah Raden Bagus Surati, Mbah Jaya Sairan, Mbah Sudirjo, Mbah Muhammad itu saja.
boleh kita lihat posisi makam-makam punden ada yang di Monggo. Ngaringan. Nggih. Nggih. Ini adalah makam-makam sahabat beliau. Makam-makam sahabat beliau. Oh iya. Ini kan tadi cerita sedikit tentang mengenai cikal bakal yang ada di Dukuh Iya. Ngaringan ya Pak. Iya. Terus kok ini ada pohon jati yang dirawat dengan dipagari seperti ini. Apakah ini sebuah prasasti peninggalan yang ada di Dukuh Ngaringan dengan kata yang tadi bahwa dari kata Ngaringan tersebut berarti kan nyaman gitu ya Pak. Apakah termasuk pohon jati ini sebagai simbol prasasti yang ada di Dukuh Ngaringan? Gini, mengenai jati ini diceritakan orang-orang tua kita. Jati ini mungkin ditanam beliau Mbah Prayawangsa sebagai tetenger, sebagai tanda ada pedukuhan di sini. Dinamakan Jati Sentono. Jati Sentono, Sentono itu artinya seorang pegawai. Saya kurang tahu, tapi artinya Jati Sentono kalau saya artikan jati kudi hati. Sejati ning urip harus sentono artinya menuju kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin jati ini bisa juga digunakan untuk untuk mengikat kuda beliau. Kuda beliau bernama kuda Plongko. Oh, berarti dari Sumet Madura mengendarai kuda Plongko. Enggak, kemungkinan kudanya ada ketika sudah di sini. Oh, berarti dari sana berkembara terus sampai sini mendapat mendirikan kuda. perumahan, mendirikan masjid, ada apa? Kuda membeli kuda. Kuda digunakan mungkin satu untuk pergi ke kota, ikut berdakwah di hubungan dengan kota. Yang kedua digunakan membeli bahan pangan. Terima kasih. Semoga atas sedikit penjelasan dan cerita tentang cikal bakal di Dukuh Ngaringan bisa menambah wawasan buat saya sendiri maupun buat nanti penerus generasi yang ada di Dukuh Ngaringan sehingga nanti bisa melestarikan cikal bakal yang ada di Dukuh Ngaringan dan tidak melupakan sejarah yang ada. Makasih juga. Terima kasih Pak.